Chapter 1, Crimson. Volume 1, Clown. Garis bawah 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 garis bawah. Sakit, sangat sakit. Kepalaku sakit sekali. Dunia mimpi yang mencolok dan mempesona yang dipenuhi dengan gumaman langsung hancur. Zhou Mingrui yang tertidur lelap merasakan sakit berdenyut yang tidak normal di kepalanya seolah-olah seseorang dengan kejam memukulnya dengan tongkat berulang kali. Tidak, itu lebih seperti benda tajam yang menembus pelipisnya diikuti dengan putaran. Aduh, dalam keadaan pingsan, Zhou Mingrui berusaha untuk berbalik, melihat ke atas, dan duduk, namun, dia benar-benar tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Dari kelihatannya, aku masih belum bangun. Aku masih dalam mimpi. Siapa tahu, mungkin adegan berikutnya adalah saat aku berpikir bahwa aku sudah bangun, tetapi nyatanya, aku sebenarnya masih tidur. Zhou Mingrui, yang tidak asing dengan pertemuan serupa, mencoba yang terbaik untuk fokus untuk melarikan diri dari belenggu yang ditempatkan padanya oleh kegelapan dan kebingungan. Namun, saat masih dalam lamunannya, apapun yang bisa dia panggil sangatlah halus seperti kabut sekilas. Ia merasa pikirannya sulit untuk dikendalikan dan diintrospeksi. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia masih kehilangan fokusnya saat pikiran acak muncul di benaknya. Mengapa aku tiba-tiba mengalami sakit kepala yang menyiksa di tengah malam? Dan itu sangat menyakitkan. Mungkinkah itu seperti pendarahan otak? Jangan bilang aku akan mati muda. Aku harus bangun. Sekarang. Mengapa tidak terasa sakit seperti sebelumnya? Tapi kenapa masih terasa seperti pisau tumpul mengiris otakku? Dari kelihatannya, tidur itu tidak mungkin. Bagaimana aku bisa masuk kerja besok? Mengapa aku masih memikirkan pekerjaan? Ini adalah sakit kepala yang otentik. Tentu saja aku harus mengambil cuti. Aku tidak perlu khawatir tentang keluhan manajerku. Hei, dengan kata lain, sepertinya tidak terlalu buruk. Hehe, aku akhirnya bisa mendapatkan waktu luang untuk diriku sendiri. Rasa sakit yang berdenyut-denyut membanjiri Zhou Mingrui, membuatnya perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan non-materi sampai akhirnya bisa menggerakkan punggungnya dan membuka matanya. Dia akhirnya melepaskan diri dari lamunannya. Penglihatannya pertama kali kabur sebelum disaring oleh warna merah tua samar. Yang bisa dia lihat hanyalah meja belajar yang terbuat dari kayu yang kokoh di depannya. Tepat di tengahnya ada buku catatan terbuka dengan halaman kuning yang kasar. Judulnya ditulis dengan sangat menarik dengan tulisan hitam pekat yang aneh. Di sebelah kiri buku catatan itu ada setumpuk buku yang tersusun rapi, berjumlah sekitar 8. Dinding di sebelah kanan mereka disisipkan dengan pipa putih keabu-abuan dengan lampu dinding yang tersambung. Lampunya memiliki gaya barat klasik. Itu sekitar setengah ukuran kepala orang dewasa dengan lapisan dalam dari kaca transparan dan kisi-kisi luar dengan logam hitam. Diagonal di bawah lampu adalah botol tinta hitam yang diselimuti cahaya merah pucat. Permukaannya yang timbul membentuk pola malaikat buram. Di depan botol tinta dan di sebelah kanan notebook ada pena berwarna gelap dengan badan melingkar penuh. Ujungnya berkilauan dengan kilatan samar sementara topinya terletak tepat di samping revolver kuningan. Sebuah senjata, sebuah revolver. Zhou Mingrui benar-benar terkejut. Hal-hal yang diletakkan di hadapannya asing baginya. Itu tidak terlihat seperti kamarnya. Sambil merasa terkejut dan bingung, dia menemukan bahwa meja, buku catatan, botol tinta, dan revolver tertutup lapisan, selubung, merah, akibat cahaya yang bersinar dari jendela. Tanpa sadar, dia mendongak dan mengalihkan pandangannya sedikit demi sedikit. Di udara, bulan merah tua tergantung tinggi di atas latar belakang, tirai beludru hitam, bersinar dalam keheningan. Ini, Zhou Mingrui merasa ngeri entah kenapa saat dia berdiri tiba-tiba. Namun, sebelum kakinya tegak sepenuhnya, otaknya memprotes dengan rasa sakit yang berdenyut-denyut. Itu membuatnya untuk sementara kehilangan kekuatannya saat dia jatuh tak terkendali. Pantatnya menghantam kursi kayu kokoh dengan keras. Rasa sakitnya sedikit. Zhou Mingrui berdiri lagi dengan menopang dirinya. Dia berbalik dengan bingung saat dia mulai menilai lingkungan tempat dia berada. Ruangan itu tidak terlalu besar, dengan pintu coklat di setiap sisi ruangan. Di dekat dinding seberang ada tempat tidur kayu rendah. Di antara tempat tidur dan pintu kiri ada lemari. Kedua pintunya diayun terbuka dan di bawahnya ada 5 laci. Di sisi lemari, ada pipa putih keabu-abuan yang sama di dinding setinggi seseorang. Namun, itu terhubung ke perangkat mekanis aneh dengan roda gigi dan bantalan terbuka di beberapa tempat. Barang-barang yang menyerupai kompor batu bara ada di sudut kanan ruangan dekat meja, bersama dengan panci sup, periuk besi, dan peralatan dapur lainnya. Di seberang pintu kanan ada cermin rias dengan 2 celah. Bagian dasarnya terbuat dari kayu dan polanya sederhana serta polos. Dengan sapuan pandangannya, Zhou Mingrui melihat dirinya di cermin, dirinya saat ini. Rambut hitam, mata coklat, kemeja linen, kekar tipis,
fitur berpenampilan biasa-biasa saja, dan garis luar yang agak dalam. Ini, Zhou Mingrui segera menarik napas karena banyak tebakan tak berdaya dan membingungkan muncul di benaknya. Revolver dalam gaya Eropa kuno dan bulan merah tua yang tampak berbeda dari bulan bumi hanya bisa berarti satu hal. Bisakah aku bertransmigrasi? Zhou Mingrui sedikit melebarkan mulutnya. Dia dibesarkan dengan membaca novel web dan sering berfantasi tentang adegan seperti itu. Namun, untuk sesaat dia merasa sulit menerima situasi ketika dia menemukan dirinya dalam situasi tersebut. Mungkin ini yang dimaksud dengan mencintai fantasi. Dalam 1 menit, Zhou Mingrui telah mengutuk dirinya sendiri ketika mencoba untuk membuat yang terbaik dari situasi buruknya. Jika bukan karena sakit kepala yang masih berdenyut-denyut yang membuat pikirannya tegang tetapi jernih, dia pasti akan curiga bahwa dia sedang bermimpi. Tenang, tenang, tenang. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Zhou Mingrui bekerja keras untuk berhenti panik. Pada saat itu, saat pikiran dan tubuhnya tenang, ingatan mulai membanjirinya saat mereka perlahan muncul di benaknya. Klein Moretti, warga kerajaan Lon di benua utara, Awa County, kota Tingen. Dia juga lulusan baru dari Departemen Sejarah di Universitas Koi. Ayahnya adalah seorang sersan tentara kekaisaran yang telah mengorbankan dirinya sendiri selama konflik kolonial dengan benua selatan. Tunjangan berkabung memberi Klein kesempatan untuk belajar di sekolah bahasa swasta dan meletakkan dasar untuk masuk ke universitas. Ibunya adalah pemuja Dewi Evernit. Dia meninggal pada tahun Klein lulus ujian masuk ke Universitas Koi. Dia juga memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Mereka tinggal di apartemen 2 kamar tidur bersama. Keluarga mereka tidak kaya dan situasinya bahkan bisa digambarkan agak kurang. Saat ini, keluarga hanya didukung oleh kakak laki-laki yang bekerja di sebuah perusahaan impor dan ekspor sebagai juru tulis. Sebagai lulusan sejarah, Klein memahami pengetahuan bahasa Faisa kuno, yang dianggap sebagai asal mula semua bahasa di benua utara, serta bahasa Hermes yang sering muncul di mausolem kuno serta teks tentang ritual pengorbanan dan doa. Bahasa Hermes. Pikiran Zhou Mingrui bergerak saat dia mengulurkan tangan untuk menggosok pelipisnya yang berdenyut. Dia mengarahkan pandangannya ke meja di buku catatan yang terbuka. Dia memperhatikan bahwa teks di kertas menguning berubah dari aneh menjadi asing, sebelum berubah dari asing menjadi sesuatu yang familiar. Itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang bisa dibaca. Itu adalah teks yang ditulis dalam bahasa Hermes. Tinta gelap menulis sebagai berikut. Semua orang akan mati, termasuk aku. His. Zhou Mingrui merasa ngeri. Dia secara naluriah bersandar dalam upaya untuk memperlebar jarak antara dia dan buku catatan, serta teks di atasnya. Menjadi sangat lemah, dia hampir jatuh tetapi berhasil mengulurkan tangannya dengan bingung untuk memegang tepi meja. Dia merasa udara di sekitarnya bergolak seolah-olah ada gumaman samar bergema di dalamnya. Perasaan itu mirip dengan mendengar cerita horor yang diceritakan oleh sesepuh ketika masih kecil. Dia menggelengkan kepalanya, percaya bahwa semuanya adalah ilusi. Zhou Mingrui menemukan keseimbangannya dan mengalihkan pandangannya dari buku catatan saat dia menarik napas. Kali ini, pandangannya tertuju pada revolver kuningan yang berkilauan. Dia tiba-tiba memiliki pertanyaan yang muncul dalam dirinya. Dengan situasi keluarga Klein, bagaimana mereka bisa punya uang atau sarana untuk membeli revolver? Zhou Mingrui tidak bisa menahan untuk tidak mengerutkan kening. Saat berpikir keras, dia tiba-tiba menemukan sidik jari merah di sisi meja. Warnanya lebih dalam dari sinar bulan dan jauh lebih tebal dari selubung. Itu adalah sidik jari berdarah. Sidik jari berdarah. Zhou Mingrui tanpa sadar membalik tangan kanannya yang memegang tepi meja. Melihat ke bawah, dia melihat telapak tangan dan jari-jarinya berlumuran darah. Di saat yang sama, rasa sakit yang berdenyut-denyut di kepalanya terus berlanjut. Meskipun telah sedikit melemah, itu berlanjut tanpa henti. Apakah aku menghancurkan kepalaku? Zhou Mingrui menebak saat dia berbalik dan berjalan menuju cermin rias yang retak. Beberapa langkah kemudian, sosok berambut hitam dengan tubuh sedang dan mata coklat muncul dengan jelas di depannya. Orang itu memiliki aura keilmuan yang berbeda padanya. Apakah ini aku yang sekarang? Klein Moretti. Zhou Mingrui tertegun sejenak. Karena penerangan tidak mencukupi di malam hari, dia gagal melihat sesuatu dengan jelas. Dia terus maju sampai dia hanya selangkah lagi dari bertabrakan dengan cermin. Menggunakan cahaya bulan seperti selubung merah sebagai penerangan, dia menoleh dan memeriksa sudut dahinya. Refleksi yang jelas muncul di cermin. Pelipisnya memiliki luka yang aneh dengan bekas luka bakar di sepanjang pinggirannya. Darah menodai sekeliling luka dan ada cairan otak putih keabu-abuan menggeliat perlahan di dalamnya. Chapter 2, Situation. Tap, tap, tap. Zhou Mingrui terhuyung-huyung ketakutan melihat pemandangan yang menyambutnya. Seolah-olah orang di cermin rias itu bukanlah dirinya sendiri, tetapi mayat yang dihancurkan. Bagaimana mungkin orang dengan luka yang begitu menyedihkan masih hidup? Dia menoleh lagi dengan tidak percaya dan memeriksa sisi lainnya.
Meskipun dia jauh dan pencahayaannya buruk, dia masih bisa melihat luka yang menembus dan noda darah merah tua. Ini, Zhou Mingrui menarik napas dalam-dalam saat dia berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Dia mengulurkan tangan untuk menekan dada kirinya dan merasakan jantungnya yang berdebar kencang memancarkan vitalitas yang sangat besar. Dia kemudian menyentuh kulitnya yang terbuka. Di bawah sedikit hawa dingin mengalir kehangatan. Ketika dia berjongkok dan setelah memastikan bahwa lututnya bisa ditekuk, Zhou Mingrui berdiri lagi dan menjadi tenang. Apa yang terjadi? Dia bergumam dengan cemberut. Dia berencana untuk memeriksa cedera kepalanya dengan serius sekali lagi. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan tiba-tiba berhenti. Cahaya bulan dari bulan optimis relatif gelap, jadi itu tidak cukup untuk pemeriksaan seriusnya. Sebuah fragmen ingatan terpicu saat Zhou Mingrui menoleh untuk melihat pipa putih keabu-abuan dan lampu berjaringan logam di dinding tepat di samping meja belajar. Ini adalah lampu gas yang paling umum saat itu. Apinya stabil dan kemampuan iluminasi sangat bagus. Dengan situasi keluarga Klein Moretti, bahkan lampu minyak tanah adalah mimpi, apalagi lampu gas. Menggunakan lilin paling tepat untuk kedudukan dan status mereka. Namun, ketika dia membakar minyak tengah malam 4 tahun lalu untuk diterima di Universitas Koi, kakak laki-lakinya, Benson, merasa bahwa itu adalah masalah penting yang bergantung pada masa depan keluarga mereka. Oleh karena itu, ia bersikeras untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif bagi Klein meskipun itu berarti harus berhutang. Tentu saja, Benson, yang terpelajar dan telah bekerja selama beberapa tahun, bukanlah orang yang terburu-buru yang tidak memikirkan konsekuensinya. Dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia beralasan dengan tuan tanah untuk meningkatkan standar apartemen dengan memasang pipa gas untuk meningkatkan kemungkinan persewaan di masa depan. Pemilik rumah yakin dan memberikan uang untuk menyelesaikan modifikasi dasar. Kemudian, dengan kenyamanan bekerja di sebuah perusahaan impor dan ekspor, dia membeli lampu gas baru yang harganya hampir sama. Pada akhirnya, yang dia butuhkan hanyalah menggunakan tabungannya dan tidak perlu meminjam uang. Setelah pecahan ingatan melintas di benaknya, Zhou Mingrui datang ke meja tempat dia memutar katup pipa dan mulai memutar sakelar lampu gas. Dengan suara gagap, percikan terdengar dari gesekan. Cahaya tidak turun ke Zhou Mingrui seperti yang diharapkannya. Dia memutar sakelar beberapa kali lagi, tetapi yang dilakukan lampu gas hanyalah tersendat-sendat dan tetap gelap. Menarik tangannya dan menekan pelipis kirinya, Zhou Mingrui mencari alasannya dengan mengobrak-abrik bagian ingatannya. Beberapa detik kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Dia tiba di instalasi mesin yang juga dipasang di dinding dan memiliki pipa putih keabu-abuan yang terhubung dengannya. Ini adalah meteran gas. Setelah melihat roda gigi dan bantalan yang terbuka, Zhou Mingrui mengeluarkan koin dari saku celananya. Warnanya kuning tua dan memiliki kilau perunggu. Bagian depan koin diukir dengan potret pria yang memakai mahkota, dan ada angka 1 di atas gumpalan gandum di bagian belakang. Zhou Mingrui tahu bahwa ini adalah mata uang paling dasar dari kerajaan Lon. Itu disebut penny tembaga. Daya beli 1 sen kira-kira 3-4 yuan sebelum transmigrasinya. Koin semacam itu memiliki denominasi satuan pecahan lain seperti 5 pence, setengah pence, dan seperempat pence. Meskipun ada 3 jenis, pecahan tidak dalam satuan yang cukup kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang harus membeli beberapa barang berbeda hanya untuk menghabiskan 1 koin dari waktu ke waktu. Setelah membalik koin, yang hanya dicetak dan diedarkan setelah Raja George III naik tahta, beberapa kali, Zhou Mingrui memasukkannya ke dalam mulut vertikal tipis meteran gas. Kling, kleng, setelah sen jatuh ke dasar meteran, suara roda gigi gerindra segera terdengar, menghasilkan ritme mekanis yang pendek namun merdu. Zhou Mingrui menatap meteran selama beberapa detik sebelum kembali ke meja kayu kekar. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk memutar sakelar lampu gas. Setelah beberapa kali tersendat, terdengar suara yang tajam. Asap api menyala dan tumbuh dengan cepat. Cahaya terang pertama-tama menempati bagian dalam lampu dinding sebelum menembus kaca transparan, menyelimuti ruangan dengan cahaya hangat. Kegelapan dengan cepat surut saat merah tua itu mundur keluar jendela. Zhou Mingrui merasa nyaman karena alasan yang membingungkan saat dia dengan cepat datang ke depan cermin rias. Kali ini, dia dengan serius memeriksa pelipisnya dan tidak melewatkan satu detail pun. Setelah beberapa kali pemeriksaan, dia menyadari bahwa selain noda darah aslinya, cairan tidak lagi mengalir keluar dari luka yang mengerikan. Tampaknya telah menerima hemostasis dan perban terbaik. Adapun otak putih keabu-abuan yang perlahan menggeliat dan pertumbuhan daging dan darah yang terlihat di sekitar luka, itu berarti luka mungkin membutuhkan waktu 30 hingga 40 menit, atau bahkan mungkin 2 hingga 3 jam sebelum hanya meninggalkan bekas luka ringan. Efek restoratif yang dibawa transmigrasi. Zhou Mingrui meringkuk di sudut kanan mulutnya saat dia bergumam tanpa suara. Setelah itu, dia menghela nafas panjang. Terlepas dari itu, dia masih hidup.
Setelah menenangkan pikirannya, dia membuka laci dan mengeluarkan sepotong kecil sabun. Dia mengambil salah satu handuk tua dan compang camping yang tergantung di sisi lemari dan membuka pintu. Dia kemudian berjalan ke kamar mandi umum yang digunakan oleh penyewa di lantai 2. Ya, aku harus membersihkan noda darah di kepalaku, atau aku akan tetap terlihat seperti TKP. Tidak apa-apa menakut-nakuti diriku sendiri, tetapi jika aku menakut-nakuti adikku, Melissa, ketika dia bangun pagi-pagi besok, itu akan sangat bermasalah. Koridor di luar gelap gulita. Siluet hampir tidak terlihat oleh cahaya bulan merah dari jendela di ujung koridor. Mereka tampak seperti sepasang mata monster yang diam-diam mengamati kehidupan hingga larut malam. Zhou Mingrui meringankan langkahnya saat dia berjalan menuju kamar mandi bersama dengan rasa takut yang gemetar. Ketika dia masuk, ada lebih banyak cahaya bulan, memungkinkan dia untuk melihat semuanya dengan jelas. Zhou Mingrui berdiri di depan wastafel dan memutar kenop keran. Mendengar suara gemericik air, dia tiba-tiba teringat pada pemiliknya, Mer. Frankie. Karena air sudah termasuk dalam sewa, pria pendek dan kurus yang mengenakan topi tinggi, rompi, dan jas hitam ini, selalu aktif memeriksa kamar mandi untuk memperhatikan suara air yang mengalir. Jika air menyembur terlalu keras, Mer. Frankie akan mengabaikan semua sifatnya yang sopan dengan memukul tongkatnya dan memukul pintu kamar mandi, meneriakkan kata-kata seperti, pencuri sialan, pemborosan adalah masalah yang tidak tahu malu, aku akan mengingatmu, jika aku melihat ini terjadi lain kali, enyahlah bersama dengan koper kotormu, tandai kata-kataku, ini adalah apartemen paling bernilai untuk uang di kota Tingen. Kau tidak akan menemukan tuan tanah yang lebih baik hati di tempat lain. Menyingkirkan pikiran-pikiran itu, Zhou Mingrui menggunakan handuk lembab untuk membersihkan noda darah dari wajahnya berulang kali. Setelah memeriksa dirinya sendiri menggunakan cermin kumuh di kamar mandi dan memverifikasi bahwa yang tersisa hanyalah luka yang mengerikan dan wajah pucat, Zhou Mingrui rileks. Kemudian, dia melepas kemeja linennya dan menggunakan sabun untuk membersihkan noda darah. Pada saat itu, dia mengerutkan alisnya dan mengingat kemungkinan masalah. Lukanya terlalu dibesar-besarkan dan terlalu banyak darah. Selain tubuhnya, kamarnya sepertinya masih memiliki tanda-tanda cedera. Setelah Zhou Mingrui selesai dengan kemeja linennya beberapa menit kemudian, dia dengan cepat kembali ke apartemennya dengan handuk basah. Dia pertama kali menyeka sidik jari darah di meja dan kemudian, menggunakan penerangan lampu gas, mencari tempat-tempat yang dia lewatkan. Dia segera menemukan bahwa sejumlah besar darah telah berceceran ke lantai di bawah meja. Dan ada peluru kuning di sisi kiri tembok. Melepaskan peluru dengan revolver yang diarahkan ke pelipis. Setelah mencampur dan mencocokkan petunjuk dari sebelumnya, Zhou Mingrui memiliki gambaran kasar bagaimana Klein meninggal. Dia tidak terburu-buru untuk memverifikasi tebakannya. Sebagai gantinya, dia dengan serius menghapus noda darah dan membersihkan tempat kejadian. Setelah itu, dia mengambil peluru dan kembali ke sisi mejanya. Dia membuka silinder revolver dan menuangkan peluru di dalamnya. Sebanyak 5 putaran dan selongsong peluru semuanya memiliki kilau kuningan. Memang, Zhou Mingrui melihat cangkang kartrit kosong di depannya dan memasukkan peluru kembali ke dalam silinder sambil mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya ke kiri dan itu mendarat di kata-kata buku catatan, semua orang akan mati, termasuk aku. Setelah itu, lebih banyak pertanyaan muncul dalam dirinya. Dari mana revolver itu berasal? Apakah itu bunuh diri atau bunuh diri palsu? Masalah macam apa yang bisa dihadapi oleh lulusan sejarah yang berasal dari kalangan sederhana? Mengapa metode bunuh diri seperti itu hanya meninggalkan sedikit darah? Apakah karena aku bertransmigrasi tepat waktu dan memberikan manfaat penyembuhan? Setelah merenung sejenak, Zhou Mingrui berganti ke kemeja linen lain. Dia duduk di kursi dan mulai memikirkan hal-hal yang lebih penting. Pengalaman Klein masih bukanlah sesuatu yang perlu dia perhatikan. Masalah sebenarnya adalah mencari tahu alasan transmigrasinya dan apakah dia bisa kembali. Orang tua, kerabat, sahabat, dan teman-temannya. Dunia internet yang mempesona dan segala macam makanan lezat. Ini adalah alasan yang mendorong keinginannya untuk kembali. Klik, klik, klik. Tangan kanan Zhou Mingrui secara tidak sadar menarik keluar silinder revolver dan membantingnya kembali ke tempatnya, lagi dan lagi. Ya, tidak banyak perbedaan bagiku antara periode waktu ini dan masa lalu. Aku hanya sedikit tidak beruntung, tetapi mengapa aku bertransmigrasi tanpa alasan yang membingungkan? Nasib buruk. Ya, aku mencoba ritual peningkatan keberuntungan sebelum makan malam hari ini. Sebuah pikiran melintas di benak Zhou Mingrui, menerangi ingatan yang disembunyikan oleh kabut kebingungan. Sebagai politisi keyboard yang berkualitas, sejarawan keyboard, ekonom keyboard, ahli biologi keyboard, dan folkloris keyboard, dia selalu menganggap dirinya sebagai mengetahui sesuatu tentang segalanya. Tentu saja, sahabatnya sering mengejeknya sebagai hanya mengetahui sedikit dari segalanya. Dan salah satunya adalah ramalan Tiongkok.
Ketika dia mengunjungi kampung halamannya tahun lalu, dia telah menemukan sebuah buku terikat benang berjudul Ramalan Klasik dan Seni Misterius Dinasti Qin dan Han di sebuah toko buku tua. Itu terlihat cukup menarik dan dapat membantunya dalam bergaya di internet, jadi dia membelinya. Sayangnya, minatnya berumur pendek. Skrip vertikal yang digunakan membuat pengalaman membaca menjadi mengerikan. Yang dia lakukan hanyalah membalik halaman awal sebelum dia melemparkannya ke sudut. Dia telah mengalami serentetan nasib buruk dalam sebulan terakhir, kehilangan ponselnya, pelanggan melarikan diri setelah menipu dia, dan kesalahan di tempat kerja. Baru kemudian dia tiba-tiba teringat ritual peningkatan keberuntungan yang tertulis di awal, Ramalan Klasik dan Seni Arcane. Selain itu, persyaratannya sangat sederhana, tanpa persyaratan dasar apapun. Yang dia butuhkan hanyalah mendapatkan 4 porsi makanan pokok di daerahnya dan menempatkannya di 4 sudut kamarnya. Mereka bisa ditempatkan di furnitur seperti meja dan lemari. Kemudian, berdiri di tengah ruangan, dia harus mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam untuk membuat persegi. Langkah pertama mengharuskan dia untuk dengan tulus mengucapkan, "Blessings stem from the immortal Lord of Heaven and Earth." Langkah kedua adalah dengan diam-diam mengucapkan, "Blessings stem from the Sky Lord of Heaven and Earth." Langkah ketiga adalah, "Blessings stem from the Exalted Tirk of Heaven and Earth." Dan langkah keempat adalah, "Blessings stem from the Celestial Worthy of Heaven and Earth." Setelah 4 langkah diambil, dia perlu memejamkan mata dan menunggu 5 menit di tempat aslinya. Baru setelah itu ritual dianggap selesai. Karena tidak memerlukan biaya, dia menemukan buku itu, mengikuti apa yang ditetapkan, dan melakukannya sebelum makan malam. Namun, tidak ada yang terjadi saat itu. Siapa sangka dia benar-benar akan bertransmigrasi di tengah malam. Transmigrasi, ada kemungkinan berbeda bahwa itu karena ritual peningkatan keberuntungan itu. Ya, aku harus mencobanya di sini besok. Jika itu benar-benar karena itu, aku memiliki kesempatan untuk pindah kembali. Zhou Mingrui berhenti menjentikkan silinder revolver dan tiba-tiba duduk tegak. Terlepas dari itu, dia harus mencobanya. Dia harus mencoba Salam Maria. Chapter 3, Melissa. Setelah mengkonfirmasi rencananya, Zhou Mingrui segera merasa dia memiliki penopang mental. Ketakutan dan kegelisahannya semua tersapu ke sudut pikirannya. Baru setelah itu dia memiliki mood untuk mempelajari fragmen ingatan Klein dengan hati-hati. Zhou Mingrui biasanya berdiri sebelum mematikan katup pipa. Dia melihat lampu dinding perlahan meredup sampai apinya padam sebelum duduk kembali. Saat dia tanpa sadar memainkan silinder kuningan revolver, dia menekan sisi kepalanya. Dia perlahan mengingat ingatannya di kegelapan yang diwarnai merah tua seolah-olah dia adalah penonton yang paling perhatian di bioskop. Mungkin karena peluru menembus kepalanya, ingatan Klein seperti pecahan kaca. Tidak hanya kenangan itu tidak berdekatan, ada banyak tempat yang jelas-jelas hilang. Misalnya, kenangan tentang bagaimana revolver yang sangat indah itu muncul di tangannya, apakah dia telah melakukan bunuh diri, atau terbunuh, serta arti dari kata-kata, "Semua orang akan mati, termasuk aku," di buku catatan, atau apakah dia telah berpartisipasi dalam sesuatu yang aneh 2 hari sebelum kejadian. Tidak hanya ingatan khusus ini menjadi terfragmentasi, ada juga bagian yang hilang. Itu sama bahkan untuk pengetahuan yang harus dia ketahui. Mengingat situasi saat ini, Zhou Mingrui percaya bahwa jika Klein kembali ke universitas, kecil kemungkinannya dia bisa lulus. Padahal dia baru saja meninggalkan kampus beberapa hari yang lalu tanpa sedikit pun bersantai. Dia perlu berpartisipasi dalam wawancara Departemen Sejarah Universitas Tingen 2 hari kemudian. Lulusan Universitas Kerajaan Lon tidak memiliki tradisi tinggal di alma mater mereka. Mentornya telah memberinya surat rekomendasi untuk Universitas Tingen dan Universitas Beklun. Melalui jendela, Zhou Mingrui diam-diam mengamati terbenamnya bulan merah di barat. Tenggelamnya bulan secara bertahap berlanjut sampai cahaya redup bersinar dari timur, mewarnai cakrawala keemasan. Saat itu, terjadi keributan di dalam apartemen. Segera, suara langkah kaki mendekati pintunya. Melissa sudah bangun. Dia benar-benar tepat waktu seperti biasanya. Zhou Mingrui tersenyum. Karena ingatan Klein, melihat Melissa membuatnya merasa seolah-olah dia benar-benar adik perempuannya. Namun, aku tidak punya adik perempuan. Dia langsung membantah dirinya sendiri. Melissa berbeda dari Benson dan Klein. Pendidikan dasarnya tidak diselesaikan di kelas sekolah minggu yang ditawarkan oleh gereja Dewi Evernit. Ketika dia mencapai usia sekolah, Kerajaan Lon telah memberlakukan hukum pendidikan dasar. Sebuah komite pendidikan dasar dan menengah dibentuk dan secara khusus diberikan dana, meningkatkan investasi kerajaan di bidang pendidikan. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, dengan premis bahwa banyak sekolah gereja akan didirikan, banyak sekolah dasar negeri didirikan untuk mempertahankan prinsip netralitas agama. Ini untuk mencegah pendidikan melibatkan dirinya dalam konflik antara Lord of Storms, Dewi Evernit, dan The God of Steam and Machinery.
Dibandingkan dengan sekolah minggu yang hanya mengeluarkan biaya 1 sen tembaga seminggu, biaya sekolah dasar negeri sebesar 3 pen seminggu tampak agak mahal. Namun, yang pertama hanya memberikan pendidikan setiap hari minggu, sedangkan yang terakhir menyediakan kelas 6 hari dalam seminggu. Kesimpulannya, harganya sangat rendah sehingga hampir gratis. Melissa berbeda dari kebanyakan gadis. Sejak usia muda, dia menikmati hal-hal seperti roda gigi, pegas, dan bantalan. Ambisinya adalah menjadi mekanik uap. Setelah menderita karena kurangnya budaya, Benson, yang mengetahui pentingnya pendidikan, mendukung impian saudara perempuannya seperti bagaimana dia mendukung pendidikan Universitas Klein. Bagaimanapun, Tingen Technical School hanya dianggap sebagai pendidikan menengah. Dia tidak perlu bersekolah di sekolah bahasa atau sekolah umum untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Pada Juli tahun lalu, Melissa yang berusia 15 tahun lulus ujian masuk dan memenuhi mimpinya menjadi siswa di Departemen Mesin dan Uap Tingen Technical School. Karena itu, biaya sekolah mingguannya dinaikkan menjadi 9 pounds. Sementara itu, perusahaan Benson terpengaruh oleh situasi di benua selatan. Terjadi penurunan drastis baik dalam laba maupun transaksi bisnis. Lebih dari sepertiga karyawan di PHK. Untuk mempertahankan pekerjaannya dan mempertahankan mata pencaharian mereka, Benson hanya bisa menerima tugas yang lebih sulit. Dia harus bekerja lembur lebih sering atau pergi ke tempat-tempat dengan lingkungan yang keras. Itulah yang dia lakukan beberapa hari terakhir ini. Bukan karena Klein tidak berpikir untuk membantu berbagi beban kakak laki-lakinya tetapi karena terlahir sebagai orang biasa dan diterima di sekolah bahasa biasa, dia merasakan ketidakmampuan yang kuat ketika dia mendaftar ke universitas. Misalnya, sebagai asal mula semua bahasa di benua utara, bahasa Faisak kuno adalah sesuatu yang dipelajari oleh semua anak bangsawan dan orang kaya sejak usia muda. Sebaliknya, dia hanya melakukan kontak pertama dengannya di universitas. Dia menghadapi banyak aspek serupa selama karir sekolahnya. Klein hampir memberikan segalanya dan sering begadang sampai larut malam dan bangun lebih awal sebelum nyaris tidak bisa mengejar yang lain, akhirnya memungkinkan dia untuk lulus dengan hasil rata-rata. Kenangan tentang kakak laki-laki dan adik perempuannya tetap aktif di benak Zhou Mingrui sampai dia membuka kenop pintu. Baru kemudian dia tersentak bangun dan ingat bahwa dia memegang revolver di tangannya. Ini adalah barang semi-regulated. Ini akan menakuti anak-anak. Juga, masih ada luka di kepalaku. Dengan Melissa tiba kapan saja, Zhou Mingrui menekan ke pelipisnya dan buru-buru membuka laci meja dan melempar revolvernya sebelum membantingnya hingga dekat. Apa yang terjadi? Melissa melihat dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar keributan itu. Dia masih berada di puncak masa mudanya. Meskipun dia tidak memiliki banyak makanan bergizi untuk dimakan, membuat wajahnya kurus dan sedikit pucat, kulitnya tetap berkilau karena memancarkan aura seorang gadis muda. Ketika Zhou Mingrui melihat mata coklat adiknya melihat ke atas, dia dengan paksa menenangkan diri dan mengambil sebuah barang di samping tangannya sebelum dengan tenang menutup laci untuk menyembunyikan keberadaan revolver itu. Dia meletakkan tangannya yang lain di pelipisnya, tekstur yang menegaskan bahwa lukanya telah sembuh. Dia mengeluarkan arloji saku berdaun anggur perak dan menekan bagian atasnya dengan lembut, menyebabkan penutupnya terbuka. Itu adalah foto ayah dari saudara kandung. Itu adalah barang paling berharga yang ditinggalkan oleh sersan tentara kerajaan, tetapi sebagai barang bekas, seringkali tidak berfungsi dari waktu ke waktu dalam beberapa tahun terakhir meskipun dia telah mendapatkan seorang tukang jam untuk memperbaikinya. Itu membuat malu Benson yang senang membawanya bersamanya untuk meningkatkan statusnya berkali-kali, sehingga pada akhirnya dibuang kembali ke rumah. Harus dikatakan bahwa mungkin Melissa memang memiliki bakat di bidang permesinan. Setelah memahami prinsip-prinsip di balik arloji, dia meminjam peralatan dari sekolah tekniknya untuk bermain-main dengan arloji saku. Baru-baru ini, dia bahkan mengaku telah memperbaikinya. Zhou Mingrui melihat ke jam tangan yang terbuka dan melihat bahwa jarum detik tidak bergerak. Tanpa sadar, dia memutar tombol atas untuk memutar jam saku. Namun, meski memutarnya beberapa kali, dia tidak mendengar suara pegas yang kencang. Jarum detik tetap tidak bergerak. Sepertinya itu rusak lagi. Dia menatap adiknya sambil mencoba mencari topik pembicaraan. Melissa menatapnya tanpa ekspresi dan dengan cepat berjalan untuk mengambil arloji saku itu. Dia berdiri di tempatnya dan menarik tombol yang ada di atas arloji saku. Dengan beberapa belokan sederhana, tik-tok dari jarum detik terdengar. Bukankah menarik tombol ke atas biasanya dimaksudkan untuk mengatur waktu? Ekspresi Zhou Mingrui segera menjadi kosong. Pada saat itu, lonceng berdentang dari katedral yang jauh. Ini berdentang 6 kali, terdengar jauh dan halus. Melissa memiringkan kepalanya untuk mendengarkannya dan menarik tombolnya sekali lagi. Setelah itu, dia memutarnya untuk menyinkronkan waktu. Sekarang sudah betul, katanya tanpa emosi. Dia kemudian menekan kembali tombol atas dan menyerahkan kembali arloji saku itu kepada Zhou Mingrui. Zhou Mingrui membalas senyuman dengan sopan karena malu. Melissa menatap tajam kakak laki-lakinya sebelum berbalik untuk berjalan ke lemari.
Dia mengambil perlengkapan mandi dan handuknya sebelum membuka pintu untuk pergi. Dia menuju kamar mandi umum. Mengapa ekspresinya terlihat meremehkan dan pasrah? Apakah itu ekspresi kasih dan kepedulian terhadap saudara yang terbelakang? Zhou Mingrui menunduk dan tertawa. Dia menutup penutup jam saku dengan sekali klik sebelum membukanya lagi. Dia mengulangi tindakan ini saat pikiran kosongnya terfokus pada sebuah pertanyaan. Klein bunuh diri tanpa peredam. Untuk saat ini, aku akan menganggapnya sebagai bunuh diri. Bunuh dirinya seharusnya menyebabkan keributan, namun, Melissa, yang berada di dekat tembok, tidak menyadarinya sama sekali. Apakah dia tidur terlalu nyenyak? Ataukah bunuh diri Klein diselimuti misteri? Klik, arloji saku terbuka. Klak, arloji saku tertutup. Melissa kembali dari mandi dan melihat tindakan bawah sadar kakaknya yang terus-menerus membuka dan menutup arloji saku. Tatapannya sekali lagi berkaca-kaca karena putus asa saat dia berkata dengan suara yang manis, Klein, ambil semua roti yang tersisa. Ingatlah untuk membeli yang baru hari ini. Ada juga daging dan kacang polong. Wawancaramu akan segera dimulai. Aku akan membuatkanmu daging kambing yang direbus dengan kacang polong. Saat dia berbicara, dia memindahkan kompor dari sudut. Dengan sedikit arang, dia merebus sepanci air panas. Sebelum air mendidih, dia membuka laci paling bawah lemari dan mengeluarkan apa yang tampak seperti harta karun, sekaleng daun teh yang berkualitas rendah. Dia melemparkan sekitar 10 daun ke dalam panci dan berpura-pura itu adalah teh asli. Melissa menuangkan 2 cangkir besar teh saat dia berbagi 2 potong roti gandum dengan Zhou Mingrui di atas teh. Tidak ada serbuk gergaji atau campuran gluten yang berlebihan, tapi tidak menggugah selera. Zhou Mingrui masih merasa lemah dan kelaparan. Dia memaksa dirinya untuk menelan roti dengan teh sambil mengeluh dalam hati. Melissa selesai makan beberapa menit kemudian. Setelah dia menyesuaikan rambut hitamnya yang sampai ke rompinya, dia melihat ke arah Zhou Mingrui dan berkata, ingatlah untuk membeli roti segar. Yang kita butuhkan hanyalah 8 pon. Cuacanya panas, sehingga roti mudah busuk. Juga, beli daging kambing dan kacang polong. Ingatlah untuk membelinya. Memang, dia menunjukkan perhatian pada kakak laki-lakinya yang membosankan. Dia bahkan harus mengulang untuk menekankannya di lain waktu. Zhou Mingrui mengangguk sambil tersenyum. Baik, mengenai paun kerajaan Lon, Zhou Mingrui mencocokkan memori otot Klein dengan miliknya. Dia percaya itu hampir setengah kilogram dari apa yang biasa dia lakukan. Melissa tidak berkata apa-apa lagi. Dia berdiri dan merapikan daerah itu. Setelah mengemasi sisa roti untuk makan siang, dia mengenakan tudung compang camping yang ditinggalkan ibu mereka, mengambil tas yang dijahit sendiri untuk membawa buku dan alat tulisnya, dan bersiap untuk pergi. Itu bukan hari Minggu, jadi dia harus menghadiri kelas sepanjang hari. Berjalan dari apartemen mereka ke Tingen Technical School memakan waktu sekitar 50 menit. Ada kereta kuda umum yang harganya 1 sen per kilometer dengan batas 4 pence di kota dan 6 pence di pinggiran kota. Untuk menghemat uang, Melissa akan pergi lebih awal dan berjalan ke sekolah. Beberapa saat setelah dia membuka pintu utama, dia berhenti sejenak dan membalikkan tubuhnya setengah jalan, berkata, Klein, jangan beli terlalu banyak daging kambing atau kacang polong. Benson mungkin kembali pada hari Minggu. Oh, dan ingatlah kita hanya butuh 8 pon roti. Baik, tentu saja, jawab Zhou Mingrui dengan putus asa. Bersamaan dengan itu, dia mengulangi kata, minggu, beberapa kali di kepalanya. Di benua utara, 1 tahun juga dibagi menjadi 12 bulan. Setiap tahun, ada 365 atau 366 hari. Seminggu juga dibagi menjadi 7 hari. Pembagian bulan adalah hasil dari pengamatan astronomis. Itu membuat Zhou Mingrui curiga apakah dia berada di dunia paralel. Adapun pembagian hari adalah akibat dari agama. Ini karena benua utara memiliki 7 dewa ortodoks, Eternal Blazing Sun, Lord of Storms, God of Knowledge and Wisdom, Dewi Evernit, Mother Earth, God of War, dan God of Steam and Machinery. Melihat saudara perempuannya menutup pintu dan pergi, Zhou Mingrui tiba-tiba menghela nafas. Segera, pikirannya terfokus pada ritual peningkatan keberuntungan. Maaf, aku sangat ingin pulang. Chapter 4, Divination. Mulmet, Benson. Kembali ke kursinya lagi, dia mendengar lonceng katedral di kejauhan berbunyi lagi. Itu berlanjut 7 kali sebelum Zhou Mingrui perlahan berdiri. Dia pergi ke depan lemari dan mengeluarkan pakaiannya. Rompi hitam dengan setelan yang serasi, celana panjang yang menempel erat di kakinya, topi tinggi yang dibelah 2, dan aura akademisnya yang samar membuat Zhou Mingrui merasa seperti sedang menonton drama Inggris yang berlatar belakang era Victoria. Dia tiba-tiba bergumam pelan sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, aku tidak akan pergi untuk wawancara. Yang aku lakukan hanyalah membeli beberapa bahan untuk mempersiapkan ritual peningkatan keberuntunganku. Klein secara naluriah sangat prihatin dengan wawancaranya yang akan datang. Ketika dia tidak cukup fokus, dia biasanya mengenakan satu-satunya pakaian yang layak.
Setelah menarik napas, Zhou Mingrui melepas jas dan rompinya, beralih ke mantel kuning kecoklatan. Dia juga mengganti topi flanel dengan ujung membulat dengan warna yang sama. Setelah pakaiannya selesai, dia berjalan ke sisi tempat tidur dan mengangkat bantal persegi. Dia mengulurkan tangannya ke dalam lubang yang tidak mencolok di bawahnya dan mencari-cari sebelum menemukan lapisan perantara. Saat dia menarik tangan kanannya, ada gulungan uang kertas di telapak tangannya. Ada sekitar 8 uang kertas dengan warna hijau tua pudar. Ini semua adalah tabungan yang dimiliki Benson saat ini. Bahkan sudah termasuk biaya hidup selama 3 hari ke depan. 2 di antaranya adalah uang kertas yang bernilai 5 soli dan sisanya adalah 1 soli. Dalam sistem mata uang kerajaan Lon, soli menduduki peringkat kedua. Itu berasal dari koin perak kuno. 1 soli setara dengan 12 pens tembaga. Mereka memiliki pecahan 1 dan 5 soli. Di bagian atas sistem mata uang adalah pound emas. Mereka juga berbasis kertas tetapi dijamin dengan emas dan dipatok secara langsung. 1 pound emas setara dengan 20 soli. Mereka memiliki pecahan 1, 5, dan 10 pound emas. Zhou Mingrui membuka sebuah uang kertas dan mencium bau tinta unik yang samar. Ini bau uang. Mungkin karena fragmen ingatan Klein atau keinginannya yang konstan akan uang, Zhou Mingrui merasa seperti dia langsung jatuh cinta dengan uang kertas ini. Lihat, desain mereka sangat indah. Itu membuat George ketiga yang tegas dan kuno serta 2 kumisnya tampak sangat menggemaskan. Lihat, watermark yang bisa dilihat saat uang kertas diletakkan melawan sinar matahari begitu memikat. Desain indah untuk label anti pemalsuan membuatnya sangat berbeda dari barang mewah palsu itu. Zhou Mingrui mengaguminya selama hampir 1 menit sebelum mengeluarkan 2 uang kertas 1 soli. Dia kemudian menggulung sisa uang kertas dan memasukkannya kembali ke lapisan bantal yang tersembunyi. Setelah mengatur dan meratakan kain di sekitar lubang, Zhou Mingrui melipat 2 lembar uang kertas yang diambilnya dengan rapi dan meletakkannya di saku kiri jaket kuning kecoklatannya. Dia memisahkan uang kertas dari beberapa pens yang ada di saku celananya. Setelah semua ini selesai, dia memasukkan kunci ke dalam saku kanannya dan membawa kantong kertas kecoklatan bersamanya dan dengan cepat berjalan menuju pintu. Langkah kakinya yang terseok-seok melambat dari kecepatan yang cepat sampai akhirnya berhenti. Zhou Mingrui berdiri di dekat pintu dan tidak yakin kapan dia sudah mulai mengerutkan kening. Bunuh diri Klein penuh dengan keanehan. Apakah dia akan menemui kecelakaan jika dia pergi begitu saja? Setelah berpikir keras, Zhou Mingrui kembali ke mejanya dan membuka laci. Dia kemudian mengeluarkan revolver kuningan yang berkilauan. Ini adalah satu-satunya senjata pertahanan yang bisa dia pikirkan, dan itu adalah satu-satunya senjata dengan kekuatan yang cukup. Meskipun dia tidak pernah berlatih menembak, mencabut revolver seperti itu pasti akan membuat orang takut. Dia membelai logam dingin revolver itu sebelum memasukkan revolvernya ke dalam saku tempat uangnya berada. Dia menggenggam uang di telapak tangannya saat jari-jarinya menekan pegangan revolver. Itu sangat tersembunyi. Merasa aman, dia yang tahu sedikit tentang segalanya tiba-tiba menjadi khawatir. Apakah aku akan gagal menembak? Dibanjiri oleh pemikiran seperti itu, Zhou Mingrui dengan cepat memikirkan solusi. Dia mencabut revolver dan melepaskan silindernya. Dia kemudian menyelaraskan ruang kosong yang merupakan hasil dari bunuh diri di sepanjang palu revolver sebelum menutupnya. Dengan cara ini, bahkan jika ada salah tembak, dia akan melepaskan putaran kosong. Setelah memasukkan revolvernya kembali ke sakunya, Zhou Mingrui menyimpan tangan kirinya di sana. Dia menekan topinya dengan tangan kanan dan membuka pintu sebelum pergi. Koridor pada siang hari tetap redup karena sinar matahari yang terbatas bersinar dari jendela yang terletak di ujung koridor. Zhou Mingrui dengan cepat menuruni tangga dan meninggalkan apartemen sebelum menikmati sinar matahari yang cemerlang dan hangat. Meski sudah hampir Juli, itu masih dianggap tengah musim panas. Namun, Tingen terletak di utara kerajaan Lon, sehingga memiliki karakteristik iklim yang unik. Suhu tahunan tertinggi bahkan tidak sampai 30 derajat Celcius di bumi, bahkan dengan pagi yang lebih sejuk. Namun, jalanan dibanjiri air kotor dan sampah berserakan. Dari ingatan Klein, ini bukanlah pemandangan yang langka di masyarakat berpenghasilan rendah, bahkan jika ada saluran pembuangan. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang membutuhkan untuk bertahan hidup. Datang dan coba ikan panggang kami yang lezat. Sup tiram panas dan segar. Minumlah semangkuk di pagi hari dan rasakan kesegaran sepanjang hari. Ikan segar dari pelabuhan hanya seharga 5 pence masing-masing. Muffin dan sup belut adalah kombinasi yang sempurna. Keong, keong. Keong, sayuran yang baru dipetik dari hasil pertanian di luar kota. Murah dan segar. Para pedagang keliling yang menjual sayur mayur, buah-buahan, dan makanan panas berteriak di sepanjang jalan saat mereka memberi isyarat kepada para pejalan kaki yang bergegas. Beberapa dari mereka akan berhenti dan membandingkan dengan hati-hati sebelum membeli. Yang lain dengan tidak sabar melambaikan tangan karena mereka belum mendapatkan pekerjaan untuk hari itu.
Zhou Mingrui menghirup udara yang memadukan aroma berbahaya dan harum. Saat dia mengepalkan revolver dengan erat di tangan kirinya, dia memegang uang itu dengan erat. Dia menekan topinya dengan tangan kanannya saat melewati jalan yang sibuk, sedikit membungkuk. Pasti ada pencuri di daerah berpenduduk. Terlebih lagi, jalan ini tidak kekurangan warga miskin yang bekerja paruh waktu setelah kehilangan pekerjaan sebelumnya. Ada juga anak-anak kelaparan yang dieksploitasi oleh orang dewasa untuk melakukan perintah mereka. Dia melanjutkan ke depan sampai dia mencapai titik di mana keramaian di sekitarnya kembali normal. Dia menegakkan punggungnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke jalan. Ada seorang gelandangan akordeon mengamen. Melodinya terkadang menyenangkan, terkadang kuat. Di sampingnya tampak beberapa anak berpakaian compang camping dengan kulit pucat akibat gizi buruk. Mereka mendengarkan musik dan mengikuti irama, menari koreografi buatan sendiri. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan seolah-olah mereka adalah seorang pangeran atau malaikat. Seorang wanita datar lewat, roknya kotor dan kulitnya kusam. Tatapannya tampak kusam dan lesu. Hanya ketika dia melihat ke arah sekelompok anak itu, cahaya samar berkedip. Seolah-olah dia telah melihat dirinya sendiri sejak 3 dekade lalu. Zhou Mingrui menyusulnya dan berbelok ke jalan lain sebelum berhenti di toko roti Semirin. Pemilik toko roti itu adalah nenek berusia 70 tahun lebih bernama Wendy Semirin. Rambutnya benar-benar putih keabu-abuan dan dia selalu tersenyum ramah. Dari awal ingatan Klein, dia pernah di sini menjual roti dan kue kering. Oh, biskuit tingen dan kue lemon yang dia buat sangat enak. Zhou Mingrui menelan seteguk air liur dan tersenyum. Mrs. Semirin, 8 pon roti gandum. Oh, Klein terkasih, di mana Benson? Apakah dia belum kembali? Tanya Wendy sambil tersenyum. Dalam beberapa hari lagi, jawab Zhou Mingrui samar-samar. Saat Wendy mengambil roti gandum hitam, dia menghela napas. Dia benar-benar anak pekerja keras. Dia akan memiliki istri yang baik. Saat mengatakan ini, sudut bibirnya melengkung saat dia berkata sambil bercanda, semuanya baik-baik saja sekarang. Kau sudah lulus, kau adalah lulusan sejarah Universitas Koi kami gelombang oh, kau akan segera dapat menghasilkan uang. Kau tidak boleh tinggal di apartemen tempatmu tinggal saat ini. Paling tidak, kau harus memiliki kamar mandi yang bisa kau pakai sendiri. Mrs. Semirin, kau tampaknya wanita muda dan energi hari ini. Yang bisa dilakukan Zhou Mingrui hanyalah menanggapi dengan senyum kering. Jika Klein berhasil lulus wawancaranya dan menjadi dosen di Universitas Tingen, memang benar keluarganya akan segera didorong ke status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Dalam penggalan ingatannya, dia pernah berfantasi tentang menyewa sebuah bungalow di pinggiran kota. Akan ada 5 atau 6 kamar, 2 kamar mandi, balkon besar di lantai atas, 2 kamar, ruang makan, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan ruang penyimpanan bawah tanah di lantai pertama. Ini bukanlah angan-angan. Bahkan seorang dosen dalam masa percobaan di Universitas Tingen akan mendapat gaji mingguan sebesar 2 pound emas. Setelah masa percobaan, gaji akan dinaikkan menjadi 3 pound emas dan 10 soli. Orang harus tahu bahwa meskipun bekerja selama bertahun-tahun, saudara laki-laki Klein, Benson, hanya memiliki gaji mingguan sebesar 1 pound dan 10 soli. Pekerja biasa di sebuah pabrik bahkan tidak mendapat 1 pound pun atau, paling banter, sedikit lebih. Dan sewa untuk sebuah bungalow adalah sekitar 19 soli hingga 1 pound dan 18 soli. Ini adalah perbedaan antara mendapatkan 3 hingga 4.000 yuan dan mendapatkan 14 hingga 15.000 yuan sebulan. Zhou Mingrui bergumam pada dirinya sendiri. Namun, semua ini di bawah premis bahwa dia lulus wawancara Universitas Tingen atau Universitas Beklun. Tidak banyak peluang lain. Orang-orang yang tidak memiliki koneksi tidak bisa mendapatkan rekomendasi untuk menjadi pegawai negeri. Dan mereka yang mempelajari sejarah lebih terbatas dalam kesempatan kerja. Tidak banyak permintaan akan konsultan swasta dari bangsawan, bank, atau toko industri. Mempertimbangkan bahwa pengetahuan yang dipahami Klein terpecah-pecah dan tidak lengkap, Zhou Mingrui merasa canggung dan bersalah terhadap harapan Mrs. Semirin padanya. Tidak, aku selalu semudah ini, jawab Wendy bercanda. Saat dia berbicara, dia mengemas 16 roti gandum yang telah ditimbangnya ke dalam kantong kertas coklat yang dibawa Zhou Mingrui. Dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata, 9 pence. Setiap roti gandum memiliki berat sekitar setengah pon karena perbedaan tidak bisa dihindari. 9 pence. Bukankah itu 11 pence 2 hari yang lalu? Zhou Mingrui bertanya tanpa sadar. Harganya 15 pence sebulan sebelum bulan sebelumnya. Kau harus berterima kasih kepada orang-orang yang memprotes di jalanan atas pencabutan undang-undang gabuh, kata Wendy sambil mengangkat bahu. Zhou Mingrui mengangguk dengan tidak jelas. Ingatan Klein tentang ini tidak lengkap. Yang dia ingat hanyalah prinsip inti dari Grain Act adalah melindungi harga produk pertanian dalam negeri. Begitu harga naik ke tingkat tertentu, impor biji-bijian dari negara-negara selatan seperti Veina Potter, Masin, Lemberg dihentikan.
Mengapa orang-orang memprotes tindakan tersebut? Tanpa banyak bicara, Zhou Mingrui takut dia akan mengeluarkan revolvernya, dengan hati-hati mengeluarkan uangnya dan menyerahkan salah satunya kepada Mrs. Semirin. Dia diberi 3 pens tembaga sebagai gantinya. Memasukkannya ke dalam saku celananya, dia mengambil kantong kertas berisi roti dan menuju pasar, selada dan daging, di seberang jalan. Dia sedang bekerja keras untuk daging kambing yang direbus dengan kacang polong yang telah dinasihati oleh adiknya. Ada alun-alun kota di persimpangan Iron Cross Street dan Daffodil Street. Banyak tenda didirikan di sana, dan badut dengan pakaian aneh dan lucu sedang membagikan brosur. Ada pertunjukan sirkus besok malam. Zhou Mingrui melirik brosur di tangan orang lain saat dia membaca isinya dengan pelan. Melissa pasti akan menyukainya. Namun, berapa harga tiket masuknya? Dengan pemikiran itu, Zhou Mingrui mendekat. Tepat ketika dia hendak bertanya pada badut dengan wajah dicat merah dan kuning, suara wanita serak terdengar dari sampingnya. Apakah Anda ingin mencoba ramalan? Zhou Mingrui tanpa sadar menoleh dan melihat seorang wanita mengenakan topi runcing dan gaun hitam panjang berdiri di depan tenda pendek. Wajahnya diwarnai dengan cat merah dan kuning dan matanya biru keabu-abuan. Tidak, Zhou Mingrui menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Dia tidak memiliki uang cadangan untuk meramal. Wanita itu tertawa dan berkata, ramalan tarotku sangat akurat. Tarot. Zhou Mingrui langsung tercengang. Pengucapan ini hampir identik dengan kartu tarot di bumi. Dan kartu tarot dari bumi adalah satu set kartu yang digunakan untuk ramalan. Mereka hanya memiliki grafik yang mewakili berbagai pertanda. Tunggu, dia tiba-tiba teringat asal mula ramalan tarot di dunia ini. Itu tidak berasal dari 7 dewa ortodoks juga bukan merupakan warisan kuno. Sebaliknya, itu dibuat oleh konsul Republik Intis pada masa itu, Rosel Gustav, lebih dari 170 tahun yang lalu. Rosel ini menemukan mesin uap, memperbaiki kapal layar, menggulingkan kekuasaan kekaisaran kerajaan Intis, dan diakui oleh God of Craftsmanship. Ia juga menjadi konsul pertama Republik Intis. Kemudian, dia menginvasi negara lain dan menempatkan Lemberg dan negara lain di bawah perlindungannya. Dia membuat kerajaan Lon, Veinapoter, Kekaisaran Feisak dan negara-negara kuat benua utara lainnya tunduk kepada Republik Intis. Setelah itu, Republik kemudian diubah menjadi kekaisaran dan ia memproklamirkan dirinya sebagai Emperor Caesar. Selama pemerintahan Rosel, gereja Craftsmanship menerima wahyu suci publik pertama sejak zaman kelima. Sejak saat itu, God of Craftsmanship diubah menjadi God of Steam and Machinery. Rosel juga menemukan ramalan tarot. Dia juga mendirikan sistem kontemporer kartu berbasis kertas dan gaya bermainnya. Ada banyak gaya familiar yang dikenal Zhou Mingrui, seperti Upgrade, Fighting the Landlord, Texas Poker, dan Queen. Selain itu, armada laut yang dia kirim menemukan jalur laut yang menuju ke benua selatan melalui badai dan lautan yang bergolak. Ini juga memulai era kolonialisme. Sayangnya, dia dikhianati di usia tuanya. Pada tahun 1198 dari zaman kelima, dia dibunuh oleh pasukan gabungan dari Gereja Eternal Blazing Sun, bekas keluarga kerajaan Intis, keluarga Sauron, dan bangsawan lainnya. Dia akhirnya meninggal di White Maple Palace. Ini, mengingat pengetahuan umum seperti itu tiba-tiba membuatnya tepok jidat. Mungkinkah ini senior transmigrasi? Dengan pemikiran ini, Zhou Mingrui tertarik untuk melihat seperti apa kartu tarot itu. Oleh karena itu, dia mengangguk ke arah wanita bertopi runcing dengan wajah dicat dan berkata, jika harganya masuk akal, aku akan mencobanya. Wanita itu langsung berkata sambil tertawa, Sir, Anda yang pertama di sini hari ini, jadi ini gratis. Chapter 5, Ritual. Gratis. Hal-hal gratis paling mahal. Zhou Mingrui diam-diam bergumam dan memutuskan bahwa dia tidak akan membeli layanan tambahan apapun itu. Dia dengan tegas akan menolak mereka semua. Jika kau benar-benar mampu, cobalah meramal bahwa aku telah bertransmigrasi ke sini. Dengan pemikiran ini, Zhou Mingrui mengikuti di belakang wanita yang wajahnya dicat merah dan kuning, membungkuk rendah untuk memasuki tenda yang rendah. Bagian dalam tenda sangat gelap, hanya diterangi oleh beberapa berkas cahaya yang berhasil meresap ke dalam. Sebuah meja yang ditutupi dengan kartu kertas bisa dibuat samar-samar dalam pencahayaan rendah. Wanita bertopi lancip tidak terpengaruh sama sekali. Gaun hitam panjangnya meluncur seolah-olah bergerak di atas air saat dia berjalan ke meja. Dia duduk di sisi berlawanan dan menyalakan lilin. Cahaya kuning redup berkedip-kedip, menyebabkan bagian dalam tenda tampak terang dan gelap pada saat bersamaan. Itu langsung menambahkan nuansa yang jauh lebih misterius ke atmosfer. Zhou Mingrui duduk dengan tenang, pandangannya menyapu kartu tarot di atas meja di mana ia menemukan kartu yang sudah dikenal seperti The Magician, The Emperor, The Hanged Man, dan Temperance Deal. Mungkinkah Rosel seorang senior? Aku ingin tahu apakah dia juga berasal dari negara asalku. Zhou Mingrui bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar.
Sebelum dia selesai melihat kartu yang terbuka di atas meja, wanita yang mengaku memiliki ramalan yang akurat telah mengulurkan tangannya untuk mengumpulkan semua kartu menjadi satu. Dia menumpuknya menjadi satu tumpukan dan menaruhnya di depan Zhou Mingrui. Kocok kartunya dulu kemudian bagi tumpukan kartunya menjadi dua bagian, kata peramal sirkus itu dengan suara pelan. Aku, kocok, Zhou Mingrui bertanya secara refleks. Cat kuning dan merah di wajah peramal itu menggeliat saat dia mengungkapkan sedikit senyuman, berkata, tentu saja, takdir semua orang hanya bisa terurai sendiri. Aku hanya melayani sebagai pembacanya. Zhou Mingrui segera menanyainya dengan hati-hati, bacaan ini tidak memerlukan biaya tambahan, kan? Sebagai keyboard folkloris, aku sudah melihat terlalu banyak trik seperti itu. Peramal itu tampak terkejut sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, gratis. Zhou Mingrui, lega, memasukkan revolver itu lebih jauh ke dalam sakunya. Setelah itu, dia dengan tenang mengulurkan kedua tangannya untuk mengocok dan memotong kartu dengan terampil. Selesai, dia meletakkan kartu tarot yang sudah dikocok di tengah meja. Peramal itu menggenggam kartu dengan kedua tangannya dan dengan hati-hati melihat kartu untuk beberapa saat. Kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, maaf, aku lupa bertanya, tapi apa yang ingin kau tanyakan? Kembali ketika dia merayu cinta pertamanya, Zhou Mingrui juga melakukan penelitian tentang kartu tarot. Dia bertanya tanpa ragu, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ini adalah sejenis ramalan sebagai bagian dari interpretasi kartu tarot, 3 kartu yang dibuka secara berurutan melambangkan masa lalu, masa kini, dan masa depan seseorang. Peramal itu mengangguk lebih dulu, lalu mengerutkan bibirnya untuk menunjukkan senyuman dan berkata, kalau begitu tolong kocok ulang kartunya. Kau hanya bisa benar-benar mendapatkan kartu yang kau inginkan jika kau tahu apa yang ingin kau tanyakan. Apakah kau membodohiku sekarang? Apakah kau harus sepicik ini? Bukankah aku hanya bisa bertanya beberapa kali jika ini akan menjadi layanan gratis? Pipi Zhou Mingrui berkedut sedikit. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengambil kartu tarot kembali untuk dirubah dan dipotong. Tidak akan ada masalah kali ini, kan? Dia meletakkan kembali kartu yang sudah dipotong ke atas meja. Tidak masalah. Peramal itu mengulurkan jari-jarinya dan mengambil sebuah kartu dari atas tumpukan. Kemudian dia meletakkannya di sisi kiri Zhou Mingrui. Suaranya semakin rendah saat dia berbicara, kartu ini melambangkan masa lalumu. Kartu ini melambangkan masa kinimu. Peramal itu meletakkan kartu kedua tepat di depan Zhou Mingrui. Kemudian, dia mengambil kartu ketiga dan meletakkannya di sisi kanan Zhou Mingrui. Kartu ini melambangkan masa depan. Baiklah, kartu mana yang ingin kau lihat pertama kali? Peramal itu mengangkat kepalanya setelah menyelesaikan penempatan kartu dan menatap dalam-dalam ke Zhou Mingrui dengan mata biru keabu-abuan. Aku akan melihat masa kini, dulu, kata Zhou Mingrui setelah memikirkannya. Peramal itu mengangguk perlahan dan membalik kartu tarot yang ada tepat di depan Zhou Mingrui. Karakter berpakaian warna-warni tergambar di kartu ini, mengenakan penutup kepala compang camping dengan tongkat di bahunya. Ada bindel yang tergantung di ujung tongkat dan seekor anak anjing mengikuti di belakangnya. Itu diberi nomor 0. The Fool, peramal itu dengan ringan membacakan nama kartu itu dengan mata biru keabu-abuan tertempel di Zhou Mingrui. The Fool, kartu 0 dari tarot. Awal yang baru dengan segala macam kemungkinan. Zhou Mingrui bahkan tidak dianggap sebagai penggemar tarot amatir, jadi dia hanya bisa membuat interpretasi kasar berdasarkan kesannya sendiri tentang tarot. Tepat ketika peramal hendak mengatakan sesuatu, tirai tenda-tenda tiba-tiba dibuka. Sinar matahari yang bersinar begitu menyilaukan sehingga menyebabkan Zhou Mingrui yang menghadap ke belakang secara naluriah menyempitkan matanya. Kenapa kau meniruku lagi? Itu tugasku untuk menangani ramalan untuk orang-orang. Suara seorang wanita menggeram dengan marah. Cepat kembali ke posmu. Kau harus ingat bahwa kau hanyalah seorang pelatih hewan. Pelatih hewan. Mata Zhou Mingrui sudah beradaptasi dengan cahaya sekarang. Dia melihat seorang wanita berpenampilan serupa yang juga mengenakan topi runcing tajam dalam gaun hitam, dengan wajahnya dicat merah dan kuning juga. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih tinggi dan memiliki fisik yang lebih ramping. Wanita yang duduk di depannya segera berdiri dan berkata dengan tidak puas, jangan pedulikan ini, hanya saja aku suka melakukan ini. Tetapi aku harus mengatakan, ramalan dan interpretasiku kadang-kadang bisa sangat akurat. Aku serius. Dia berbicara dan mengangkat gaunnya untuk berputar dari sisi meja sebelum dengan cepat berlari menjauh dari tenda. Sir, apakah Anda ingin aku menafsirkan kartu Anda untuk Anda? Peramal sejati memandang Zhou Mingrui dan bertanya sambil tersenyum. Bibir Zhou Mingrui berkedut dan bertanya dengan tulus, apakah gratis? Tidak, jawab peramal yang sebenarnya. Kalau begitu lupakan saja. Zhou Mingrui menarik tangannya ke belakang dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia mencengkeram revolver dan uangnya sebelum membungkuk lagi untuk keluar dari tenda. Sial, dia benar-benar mendapatkan pelatih hewan untuk menjadi peramal.
Apakah pelatih hewan yang tidak ingin menjadi peramal bukanlah badut yang baik? Zhou Mingrui dengan cepat melupakan masalah ini. Dia menghabiskan 7 pence di pasar, selada dan daging, untuk mendapatkan 1 pon daging kambing yang tidak terlalu enak. Kemudian, ia juga membeli beberapa buncis empuk, kol, bawang bombay, kentang, dan barang-barang lainnya. Bersama dengan roti yang dia beli sebelumnya, dia menghabiskan total 25 penny tembaga, yang diubah menjadi 2 soli dan 1 pence. Sungguh tidak cukup untuk dibelanjakan. Benson yang malang, Zhou Mingrui tidak hanya menghabiskan 2 uang kertas yang dia bawa, tetapi juga perlu baginya untuk mengisinya dengan 1 sen yang dia miliki di sakunya. Dia hanya menghela nafas dan tidak memikirkannya lebih jauh saat dia bergegas kembali ke rumah. Dengan makanan pokok, dia sekarang bisa melakukan ritual peningkatan keberuntungan. Setelah penyewa lantai 2 berangsur-angsur pergi, Zhou Mingrui masih tidak terburu-buru untuk melakukan ritual tersebut. Sebaliknya, dia menerjemahkan Blessing Stem from the Immortal Lord of Heaven and Earth dan frasa terkait ke dalam bahasa Faisa kuno, serta bahasa Lon. Dia berniat untuk mencoba ritual itu lagi keesokan harinya dalam bahasa lokal itu jika mantra aslinya tidak berpengaruh. Bagaimanapun, dia harus mempertimbangkan perbedaan antara kedua dunia. Di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Untuk menerjemahkannya ke dalam doa ritual kuno yang menggunakan bahasa khusus Hermes, Zhou Mingrui mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya karena kurangnya kosakata. Setelah menyiapkan semuanya, dia akhirnya mengeluarkan 4 roti gandum hitam. Dia menempatkan 1 di sudut tempat kompor batu bara awalnya, 1 di sisi dalam bagian bawah cermin pakaian, 1 di bagian atas lemari tempat 2 dinding bertemu, dan 1 di sisi kanan meja belajar tempat barang-barang lain-lain berada disimpan. Dengan menarik napas dalam-dalam, Zhou Mingrui datang ke tengah ruangan dan menghabiskan beberapa menit untuk menenangkan dirinya sendiri. Kemudian, dia mengambil langkah serius ke depan dan pergi ke arah berlawanan arah jarum jam dalam bentuk persegi. Ketika dia mengambil langkah pertama, dia meneriakkan dengan bisikan pelan, Blessing Stem from the Immortal Lord of Heaven and Earth. Langkah kedua, dia dengan tulus meneriakkan, Blessing Stem from the Sky Lord of Heaven and Earth. Langkah ketiga, Zhou Mingrui menghembuskan bisikan, Blessing Stem from the Exalted Tirk of Heaven and Earth. Pada langkah keempat, dia menghembuskan nafas kotor dan bermeditasi dalam konsentrasi. Blessing Stem from the Celestial Worthy of Heaven and Earth. Ketika dia kembali ke tempat semula, Zhou Mingrui menutup matanya dan menunggu hasilnya. Dia memiliki beberapa antisipasi dalam dirinya, beberapa kegelisahan, beberapa harapan, dan beberapa ketakutan. Bisakah dia kembali? Apakah akan ada efeknya? Mungkinkah ada situasi yang tidak terduga? Hal yang tidak diketahui di depannya tercemar oleh cahaya merah harapan. Pikiran Zhou Mingrui berputar-putar di kepalanya dan merasa sulit untuk memadamkannya. Pada saat inilah dia tiba-tiba merasakan udara di sekitarnya sepertinya berhenti, menjadi tebal dan misterius. Segera setelah itu, bisikan pelan dapat terdengar di samping telinganya yang terdengar nyata, tajam, imajiner, memikat, terkadang gila, dan terkadang sinting. Dia jelas tidak memahami gumaman yang terjadi, tetapi Zhou Mingrui masih tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin mendengarkannya dan membedakan apa yang dikatakannya. Kepalanya terasa sakit lagi. Itu sangat menyakitkan sehingga terasa seperti seseorang telah menancapkan batang bor baja ke dalamnya. Zhou Mingrui hanya merasa kepalanya akan meledak. Pikirannya dipenuhi dengan warna-warna psikedelik. Dia tahu ada yang tidak beres dan mencoba membuka matanya. Namun, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan tindakan sesederhana itu. Seluruh tubuhnya semakin ketat dan kencang dan rasanya dia bisa hancur kapan saja. Pada saat ini, pikiran mengejek diri muncul di benak Zhou Mingrui. Jika kau tidak mencari kematian, kau tidak akan mati. Dia tidak tahan lagi. Saat pikirannya akan hancur, gumaman suara-suara menghilang dan sekelilingnya menjadi sangat sunyi. Suasananya tidak menentu. Bukan hanya mood, Zhou Mingrui merasakan tubuhnya sendiri mengalami sensasi yang sama juga. Dia mencoba sekali lagi untuk membuka matanya, tugas yang sangat mudah kali ini. Kabut kelabu muncul di matanya, kabur, samar, dan tak berujung. Ada apa dengan situasi ini? Zhou Mingrui tiba-tiba melihat sekelilingnya dan kemudian menundukkan kepalanya untuk menemukan bahwa dia mengambang di tepi kabut yang tak berujung. Kabut mengalir seperti air dan dihiasi dengan banyak bintang merah. Beberapa dari mereka sangat besar sementara yang lainnya kecil. Ada perasaan bahwa mereka tersembunyi di kedalaman yang dalam, sementara yang lain mengapung di atas permukaan kabut seperti air ini. Melihat pemandangan yang tampaknya holografik, Zhou Mingrui mengulurkan tangan kanannya dengan cara setengah bingung, setengah menjelajahi untuk mencoba menyentuh bintang merah yang tampaknya mengambang di permukaan. Dia mencoba mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Ketika tangannya menyentuh permukaan bintang itu, tanda air tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya dan mengguncang bintang-bintang menjadi semburan merah tua. Itu tampak seperti nyala api yang seperti mimpi.
Zhou Mingrui ketakutan karenanya. Dia menarik tangan kanannya dengan panik, tapi secara tidak sengaja menyentuh bintang merah lainnya. Hasilnya, bintang ini juga meledak dengan cahaya yang sangat bagus. Sebaliknya, Zhou Mingrui merasa pikirannya kosong dan jiwanya menghilang. Di ibu kota kerajaan Lon, Baekloon. Di dalam villa yang tampak mewah di distrik kerajaan, Audrey Hall duduk di depan meja rias. Tanda-tanda di atasnya kuno dan ada cermin perunggu retak di permukaannya. Cermin, cermin, bangunlah. Atas nama keluarga Hall, aku perintahkan kau untuk bangun. Dia beralih di antara banyak ucapan yang berbeda, tetapi tidak ada reaksi dari cermin sama sekali. Setelah lebih dari 10 menit, dia akhirnya memilih untuk menyerah dan mencibir bibirnya dengan berduka. Dia berkata dengan gumaman lembut, ayah memang berbohong padaku. Dia selalu memberitahuku bahwa cermin ini adalah harta karun Roman Empire's Dark Emperor, dan itu adalah benda yang luar biasa. Suaranya menghilang. Cermin perunggu yang berada di atas meja rias tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah yang menyelimuti dirinya sepenuhnya. Di Laut Sonia, sebuah perahu layar dengan 3 tiang yang tampak seperti peninggalan yang terlihat jelas sedang berlayar melewati badai. Alger Wilson berdiri di dek, tubuhnya bergelombang mengikuti arus di laut, menjaga keseimbangannya dengan mudah. Dia mengenakan jubah bersulam pola petir, dan di tangannya ada botol kaca berbentuk unik. Gelembung kadang menggelembung di dalam botol, kadang-kadang embun beku berubah menjadi salju, dan tanda-tanda angin bertiup kadang terlihat. Kami masih kekurangan darah Ghost Shark, gumam Alger. Kemudian pada saat ini, semburan merah muncul di ruang antara botol kaca dan permukaan telapak tangannya. Dalam sekejap, itu menyelimuti sekitarnya juga. Dalam kabut-kabut kelabu, Audrey Hall mendapatkan kembali penglihatannya. Dia mulai memperhitungkan situasi dalam keadaan ngeri dan bingung ketika dia melihat gambar buram seorang pria di sisi berlawanan dari dirinya melakukan hal yang sama juga. Segera setelah itu, mereka berdua menemukan orang misterius lain yang berdiri tidak jauh dari mereka yang diselimuti kabut abu-abu. Orang misterius itu tidak lain adalah Zhou Mingrui. Dia juga tercengang. Sir, di mana ini? Audrey dan Alger terkejut pada awalnya, terdiam dalam prosesnya. Kemudian, mereka segera mulai berbicara serempak. Apa yang Anda rencanakan?